Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khaliqil akwan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil akwan. Sayyidina maulana Muhammadin. Al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zamanin wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi fi kulli an amma ba'd. Para sepuh, tokoh masyarakat, Ketua DKM Masjid Al-Hidayah, Ketua RW 02 Gunung Sari Dalam, dan rekan-rekan hadrah dari pesisir Nurul Mustafa, jamaah Masjid Al-Hidayah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di malam ini kita bisa bersilaturahim, tasyakur, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebagaimana kita tahu bahwa lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tanggal 12 Rabiul Awal tahun bira? 571 Masehi, atau disebut tahun gajah. Ya. Dan sebagaimana kita tahu bahwa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di malam Senin menjelang subuh. Ya. Pengen subuh lahir Kanjeng Nabi. Dan malam itu adalah menjadi malam terbaik di antara malam-malam yang baik yang lainnya. Menjadi malam termulia bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kita malam-malam mulia yang lainnya. Sebagaimana kita tahu, hari yang paling mulia adalah hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya, siapa orangnya yang berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah, maka dosa 2 tahun diampuni oleh Allah. Satu hari dosa 2 tahun diampuni. Itu puasa sunnah. Apalagi puasa wajib. Apalagi puasa 30 dina. Alhamdulillah. Ya. Menjadi hari yang paling mulia. Kemudian ada hari yang mulia yang lain, yaitu hari Jumat. Kemudian bisa bahasa Jawa beli gini? Bisa Jawaan beli? Bisa ya? Ya. Kemudian ada hari yang mulia, yaitu hari Jumat yang disebut Idul Usbu'. Ya. Rayaan mingguan. Ya.
Ada lagi kemudian Idaini, hari Lebaran. Jadi urutan kemuliaan hari itu hari Arafah, hari Jumat, baru kemudian Lebaran. Idul Adha dan Idul Fitri. Itu kemuliaan hari itu. Ya. Di Jumat itu hari yang mulia. Yang salah satu kemuliaan hari Jumat itu Allah gambarkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya, bahwa di hari Jumat itu ada satu waktu la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha fiha illa a'tahu iya. Tidak ada seorang hamba yang mau berdoa di waktu tersebut kecuali pasti doanya, permintaannya dikabulkan oleh Allah. Ada satu waktu di hari Jumat tuh yang kalau kita berdoa di waktu tersebut maka doanya mustajab. Ya, bapak-bapak yang biasa sholat Jumat kan ketika imam khotib naik mimbar langsung doa Allahumma, Allahumma, Allahumma. Iya kan? Itu waktu mustajab. Ketika duduk di antara dua khutbah, doa tidak? Hah? Waktu mustajab. Ya, ada yang menyebutkan ketika khatib naik mimbar, ada yang menyebutkan ketika duduk di antara dua khutbah. Ya, itu buat yang sholat Jumat tuh. Buat ibu-ibu beli keduman, jangan khawatir. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa waktu yang mustajab di hari Jumat tuh ba'dal asar, yang disebut sa'atul Fatimiyah, waktu Fatimah. Ya. Kenapa disebut sa'ah Fatimiyah, waktu Fatimah? Karena perhatiannya Siti Fatimah dengan waktu tersebut sehingga tidak pernah lewat waktu tersebut kecuali beliau Siti Fatimah pasti berdoa. Ya, itu habis sholat asar buat ibu-ibu. Ya, soalnya kan beli Jumat kan, beli sembahyang Jumat kan ibu-ibu, sembahyang Jumat beli kan, ya wis ngadang asar eba. Ya, habis sholat asar berdoa, karena itulah waktu yang mustajab. Nah, itu urutan hari tuh. Ya. Kemudian malam yang paling mulia adalah malam di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ya. 12 Rabiul Awal. Itu malam yang paling mulia. Ya. Mengalahkan kemuliaannya Lailatul Qadar. Yang Allah gambarkan kemuliaannya itu di dalam sebagian ayatnya kata Allah khairun min alfi syahrin, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Ya, 1000 bulan ya berarti pirang tahun ku 83. Ya. Kita dikasih umur 83 tahun tidak pernah kebagian Lailatul Qadar. Ya. Seandainya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar maka lebih baik daripada 83 tahun itu. Ya.
Itu namanya Lailatul Qadar. Mulia, cuma ada di bulan Ramadan menurut mazhab kita. Adanya likuran 21, 23, 25, 27, 29. Ya, bulan tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25. Kalau 25 sudah tidak dapat keduman, berarti wis tinggal setitik ya. Bukan Lailatul Qadar lagi, Lailatul Qadar namanya. Qadar tuku kelambi raya, ya itu fokusnya sudah. Nah, itu kata Allah khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Baru kemudian kemuliaan malam itu setelah Lailatul Qadar malam Jumat. Jadi malam Jumat itu malam yang mulia, harinya menjadi hari yang mulia. Ya, di hari Jumat ada waktu yang mustajab. Di malam dan hari Jumat itu karena kemuliaannya, maka siapapun orangnya yang mati meninggal di malam atau di hari Jumat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wuqiya adzabal qabri. Siapa orangnya yang meninggal di malam dan hari Jumat, maka dibebaskan dari fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Pertanyaan mungkar dan nakir. Mau? Mau tidak ditanya mungkar nakir? Gelem beli. Gelem beli. Ada awang-awangan. Ya. Tidak mendapat fitnah ketika masuk kubur. Tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan itulah fitnah pertama. Lolos pertanyaan mungkar nakir, maka kesananya akan enak. Ya. Tapi tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, siap-siap. Ya. Maka orang yang meninggal di hari atau malam Jumat dibebaskan dari fitnah kubur. Allahumma muga-muga mati ning dina beli amin tekah wedi. Ya, hari apapun yang penting dalam kita meninggal dalam keadaan iman, Islam, dan mudah-mudahan sedang melakukan kebaikan. Itu yang paling penting. Ya. Dan yang paling mulia dari malam-malam itu adalah malam di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Menjadi malam yang paling mulia. Ya. Yang kemudian Allah berikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bisyarah yang Allah berikan, kegembiraan yang Allah berikan digambarkan oleh Allah tadi ayatnya sudah dibaca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu kabar gembira yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian semua, telah datang kepada kita semua rasulun, utusan, min anfusikum, dari golongan kita manusia. Ya. Utusan Allah untuk manusia dari golongan manusia. Nabi manusia. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia. Tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Basyarun la kal basyar. Manusia
Tapi Allah kasih keistimewaan-keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada manusia yang lain. Ya. Apa contoh keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad tapi tidak Allah berikan kepada yang lain? Al-Imam Nawawi Al-Bandani radhiyallahu anhu di dalam bednya menyebutkan lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tatha'aba fi madaz zamani. Ini di antara kemuliaan, di antara saja. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih keistimewaan oleh Allah, lam yahtalim qattu taha. Seumur hidupnya Nabi Muhammad tidak pernah mimpi basah. Mimpi basah. Yang mimpi basah itu aslinya datangnya dari setan. Ya, mimpi basah itu datangnya dari setan. Ya, itu. Walaupun pertanda, salah satu pertanda balik mimpi basah. Ya, tapi terkadang datangnya mimpi basah itu dari setan. Dan Nabi Muhammad seumur hidupnya tidak pernah mimpi basah. Karena setan tidak bisa mendekat, apalagi menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma tatha'aba fi madaz zamani. Kanjeng Nabi Muhammad iku seumur urip li pernah angob. Tahu angob ya? Nguap. Ya. Nguap tahu? Ya. Saya baru masuk sudah ada yang nguap tadi. Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena orang nguap itu jelek. Lu sampean angob ke kaca. Ya. Wes, pasti blesak. Ya. Atau enda-enda angob lah. Sekarang kan punya HP kan. Selfie, tapi selfie-nya enda-enda angob. Ya. Bisa beli. Pasti blesak. Ya. Itu. Satu, angob itu blesak. Ya. Yang kedua, angob itu datangnya dari setan. Ya. Iya kan? Karena kalau kita angob, doanya a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Itu. Ya. Makanya angob iku tekain ning pegawean kang bagus. Ning pengajian angob, ning Jumatan angob, ning tadarusan angob, arep nderes nembe kebet angob. Durung maca kon kok. Ya. Mau ngederes, mau baca Al-Quran, baru dikebet, bisa angob. Ya, itu. Tapi ketika kita melakukan hal yang tidak baik menurut agama, jarang angob. Nonton bal-balan angob beli Pak? Beli. Ya, itu. Ya, ini bukti kalau angob itu datangnya dari setan. Makanya kita bacanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya beli pernah angob. Beli pernah. Ya. Beli kebayang lamun Kanjeng Nabi angob, wah kayak angobe wong kene. Wong wadon angob cangkeme beli ditutupi muni wah kun lagi di masjid kun alhamdulillah angob ya. Kemudian di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara fisik,
Kanjeng Nabi Muhammad ikut seumur uripe tidak pernah dihinggapi lalat. Laler, tahu laler? Laler menclok ning pager di dupak pakler. Ya, karena sebagaimana kita tahu lalat iku binatang yang paling senang kotoran. Tempat yang tidak baik, yang kotor, yang jorok itu lalat paling senang. Ya, langka lalat menclok ning kembang. Ya. Tuh, itu lalat. Ya. Menclok ning tem, tahu tem? Tahu tem? Baru beli tem. Tem. Iya kan? Menclok ning tem. Toli menclok ning cungre sampean, tel. Ya. Iya kan? Berarti kan ada sisa tem yang nempel di hidung kita. Wong langsung sembayang. Oleh beli. Oleh beli. Badekan. Hah? Ada lalat hinggap di tempat yang najis. Ya. Kemudian setelah hinggap di tempat yang najis atau di najis, kemudian hinggap di badan kita. Tel, ning cungur, ning awak, ning klambi. Langsung sholat. Sah beliau sembayange. Badekan. Ya. Karena najisnya itu najis yang sangat kecil. Maklum, sikile laler kucilik. Maka najis yang nempel ning sikile laler pun sangat sedikit. Ma'fu. Oli. Boleh. Ya, kalau ada lalap hinggap padahal sebelumnya nempel ning perkara kang najis, maka boleh. Ya. Karena najisnya sangat sedikit, susah dilihat oleh mata kepala. Ya. Itu lalat. Dan seumur hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lalat tidak pernah hinggap. Beli pernah. Sementara ini kita nembe adus kadang-kadang laler menclok. Nembe adus. Bersih. Nganggo parfum dan segala macam. Tapi kadang-kadang laler. Ya, itu. Karena badan kita ya tidak suci sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana disebutkan di bait tadi, ya, ketika jalan tidak ada bayangannya. Karena kemanapun Kanjeng Nabi jalan selalu ada awan yang mengikutinya. Dan seterusnya. Nabi Muhammad manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Kalimat itu kalau ada tapinya berarti panjang urusannya. Ya. Berarti lawan kebalikannya. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Nah, kalau ada orang bilang, saya tuh ikhlas, tapi, lamun wisana tapi ya berarti beli ikhlas kok. Iya kan? Kalau ada orang bilang, saya tuh ikhlas, tapi, lamun wisana tapi ya, dawa. Ya, berarti kebalikannya. Kalimat setelah tapi itu artinya kebalikannya. Iya kan? Ya beli. Nah, there you go. Lamun ikhlas ya ikhlas, langkah tapi ya. Nah, itu contoh. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia,
Tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Ya, ada keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, baik secara fisik, ya, atau yang lainnya. Ya. Contoh yang lainnya itu di dalam ibadah. Buat kita umatnya, sholat witir itu tidak wajib. Betul? Benar? Kapan terakhir sembahyang witir? Ramadan. Hah? Nemen-nemen. Puasaan, lamun kelingan kun gitu. Barang terawih bolos bae. Ya beli witir-witir. Ya, itu. Tidak wajib, tidak, sunnah buat kita. Tapi kanggo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang witir wajib. Wajib. Ya, wajib. Itu contoh. Atau contoh Kang Sejen. Kita umatnya, ya, makruh buat kita sembahyang sholat dalam keadaan lapar. Ya kan? Kenapa? Karena beli khusyuk. Ya. Sholat dalam keadaan lapar makruh. Ya, sholat dalam keadaan menahan hajat makruh. Hajat besar, hajat kecil makruh. Sholat menahan kentut makruh. Ya. Itu kenapa? Karena 4 hal ini atau yang lainnya itu bisa mencegah, menghalangi kekhusyuan kita. Padahal lamun warga masa khusyuk angger bae. Ngantuk malah dadi. Ya. Hah? Tuh. Kanggo kita lebih baik, ya, lebih bagus ndinginaken makan kemudian sholat. Ya, ego. Bahasa wong tua mending sembayang, mending mangan kelingan sembayang daripada sembayang kelingan mangan. Ya, mending apunten ising kelingan sembayang daripada sembayang kelingan ising. Wong ening ngolah kelingan ening kan hebat. Ya, itu buat kita umatnya. Ya, makruh buat kita sembayang dalam keadaan lapar. Kenapa? Susah khusyuknya. Ya, maka dahulukan makan. Ya, kalau kita lagi puasa, dahulukan takjil, baru kemudian sholat. Ya, walaupun sembayang sawise takjil siangger bae beli khusyuk. Tapi ikhtiarnya yang dihitung oleh Allah. Usahanya, pengen khusyuknya. Dah. Itu kanggo kita umat ya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang kuat lapar. Sembayang dalam keadaan lapar sampai wetenge diganjel watu. Ya. Karena laparnya maka perutnya harus diganjel batu. Ya. Dan sahabat yang menjadi makmumnya Kanjeng Nabi bisa mendengarkan suara weteng kemponge Kanjeng Nabi. Tapi hebatnya Kanjeng Nabi tetap khusyuk. Ya. Kita kan pernah kan pengen ngaji ning madrasah, pengen sekolah butuh ngising, lur watu kan dikantongi. Iya kan? Iya, tuh masih berlaku.
Ya. Hah? Pengen ning madrasah, pengen ngaji, pengen sekolah, sudah rapih nih. Tinggal mangate wetenge mules. Luru watu. Iya kan? Pernah, Bu? Oh, ilmu tua sampai tekaning bocah. Alhamdulillah. Manjur beli? Ya manjur. Iya kan Pak? Iya. Beli di gubet, cuma dikantongi bae. Ah, ya. Itu umatnya. Keluargen sampai mules harus nggawa waktu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW kebalikannya. Kempong harus sholat tapi wah, diganjel waktu. Itu perbedaannya. Sama-sama nggawa waktu tapi kang siji kempong, kang siji keluargen. Alhamdulillah. Itu diantara perkara hal yang membedakan Nabi Muhammad SAW dengan manusia biasa. Min anfusikum. Azizun alaihi ma'anittum. Keistimewaan sifat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang tidak mau umatnya susah. Apa yang menjadi kesusahan umatnya susah buat Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad itu orang yang akan merasa susah ketika umatnya mendapat kesusahan. Makanya tidak ada aturan Islam itu yang angel itu tidak ada. Coba berapa hadis yang menyebutkan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Hadis yang semacam itu kan banyak. Seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, maka aku wajibkan bersiwak setiap wudu, bersiwak setiap mau sholat. Ya. Seandainya tidak memberatkan. Ya. Hah? Abot beli. Setiap mau wudu siwakan. Hah? Berat tidak? Asli enteng. Tapi karena Nabi Muhammad tidak mau kita berat. Nabi Muhammad tidak mewajibkan kepada kita setiap kalau kita mau wudu harus siwakan. Tidak. Mau sholat harus siwakan. Tidak usah. Kenapa? Karena azizun alaihi ma'anittum. Nabi Muhammad tidak mau kita umatnya mendapat kesusahan. Repot, merepotkan umatnya Kanjeng Nabi tidak mau. Maka semua syariatnya, aturannya mudah semua. Ya, tidak ada yang angel. Sembayang gampang. Hah? Sembayang gampang beli? Gampang, 5 menit peragat. Ya 7 menit lah sama zikir wirid. Jangan biasakan tinggalkan zikir, tinggalkan wirid. Ya, there you go. Kata pepatah, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Ya, itu orang yang habis sholat tidak wirid, ya nggak mau wirid. Habis salam langsung OTW. Habis salam langsung OTW. Maka sama dengan Kurung ngoble. Ya. Oh yo iku lamun Arab lunga celingak celinguk Melayu, Pak. Bruk diteni. Ya, celingak-celinguk toli lunga. Ya, maka siapa orangnya yang habis sholat celingak-celinguk toli Melayu, berarti ya itu patah. Makanya sebisa mungkin setiap sholat, habis sholat zikir, wirid,
bagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacaan yang biasa ya. Itu alhamdulillah tasbih Allah Akbar 33 dilengkapi dengan tahlil 100. Ya. Salat mudah, gampang. Beli kiang awit bengen beli kiang sih. Iya kan, gampang sholatnya. Ya. Dan tidak perlu khusyuk, bayang. Yang penting menghadap kiblat, menghadap Allah, Allahu Akbar. Ya. Itu. Kenapa? Yaitu karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau kita umatnya berat. Ya. Islam itu tidak ada yang berat. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Allah menghendaki kita itu mendapatkan kemudahan semuanya. Salat yang sudah mudah, kalau kita dalam perjalanan, oh bisa diringkes. Yang 4 jadi 2. Ya. Iya kan? Namanya qashar. Ya. Yang sholat harusnya di dalam waktunya, zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, oh boleh digabung, namanya jamak. Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tahu orang yang mau dalam bepergian tuh repotnya, capeknya luar biasa. Bahkan sebelum berangkat sudah capek. Beres koper, beres dandan, mobilnya disiapakan, gajah gijik, bolak-balik. Mangkatnya itu urung wis ngos-ngosan. Iya kan? Makanya Siti Aisyah pernah mengatakan as-safar qit'atum minal azab. Safar itu, bepergian itu bagian dari siksa, dari azab. Ya. Bepergian itu bagian dari azab, dari siksa. Karena orang yang dalam bepergian itu ya seperti mendapat siksa. Kenapa? Capek luar biasa, mangkate durung wis pegel. Apalagi kalau rombongan, nguyu siji, nguyu kabeh. Iya. Dan seterusnya. Maka syariat mudah. Dalam musafir, ketika kita musafir, ada istilah jama, ada istilah qashar untuk memudahkan. Karena Nabi tidak mau kita menjadi ya azizun alaihima anittum. Ya. Bahkan seandainya kewajiban yang harus kita lakukan itu kita tinggalkan, tapi kelalen. Tidak dosa, beli dosa kang aran kelalen koli. Wong lagi puasa mangan oli beli. Oleh beli, lamun kelalen oli, batal beli, pengen beli, masa, ya kan? Di antara kelalen yang kita harapkan kan kaya kelalen kun, moga-moga lamun kita puasa kelalen ya, ada kelalen yang enak, ada lupa yang tidak enak. Tapi secara umum lupa itu, ya, lupa itu tidak mempengaruhi nilai ibadah. Ya contohnya orang yang berpuasa kemudian dia makan, kalau memang lupa maka beli batal. Dari Kanjeng Nabi apa? Innama at'amahu wa saqahullah. Sesungguhnya yang memberi dia makan, yang memberi dia minum Allah. Kelalainya nikmat. Lagi puasa kang mesti beloli mangan kin mangan alhamdulillah. Batal puasanya tidak. Ya. Itu. Ya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling kepengen kita umatnya
menjadi baik. Orang yang paling pengen umatnya masuk surga, Nabi Muhammad. Orang yang paling pengen umatnya mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat, Nabi Muhammad. Pengen naik kita manjing surga. Kita semua pengen manjing surga. Jauh lebih besar kepengennya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong kang paling pengen kita manjing surga Kanjeng Nabi. Ya, kita terkadang ketika ditanya pengen manjing surga, pengen, tapi keloyongnya awak, beli marani surga. Ana tajuk dilewati, ana masjid engkau bailah. Dan seterusnya dan seterusnya. Padahal lamun ditakoni cangkeme pengen manjing surga beli, pengen. Ya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul orang yang besar keinginannya kepada umatnya untuk menjadi baik. Ya. Wong kang pengen kita jadi bagus, itu Kanjeng Nabi. Orang yang paling pengen umatnya masuk surga itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Kanjeng Nabi pernah dawuh, kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umat kula manjing swarga. Alhamdulillah. Semua umat Islam masuk surga. Ya. Manjing swarga kabeh, surga kabeh. Ya. Ada yang tidak dihisab langsung, ada yang dihisab dulu, hisab yasira, dihisabnya mudah, ada yang dihisabnya luar biasa beratnya. Ya, karena kan 3 macam. Ada yang tanpa dihisab, itu sepertiga umat Nabi Muhammad. Ya. Kemudian ada yang hisab yasira, dihisab tapi hisabnya hitung-hitungannya gampang. Ya. Kenapa? Karena walaupun dikasih nikmat banyak, tapi cara penggunaannya betul. Nikmatnya banyak. Ya. Waras yang Allah berikan kepada dia, dia gunakan untuk kebaikan. Ya. Waras kan terkasih Gusti Allah kan. Allah kang ngupai waras kan. Allah yang kasih kita rezeki, rezekinya digunakan kanggo kebagusan. Ya. Nikmat yang Allah berikan dia gunakan kanggo kebagusan, sehingga hitung-hitungannya gampang. Ya. Beda lamun nikmatnya tuh buat dia semua. Ya. Sehat yang Allah berikan, ya, buatkan kepuasan dirinya. Itu sama dengan orang yang belanjaannya akeh, hitung-hitungannya ning kasir suwe Pak. Tuku odol telu, tuku sabun bira, wah ning kasir kan suwe. Semakin banyak belanjaan semakin lama di kasirnya. Ya. Itu. Tapi semuanya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya masuk surga. Alhamdulillah. Itu. Sepertiga. Ya. Dan kita menjadi umat yang paling banyak nanti di akhirat. Ya. Paling akeh, tekai paling keri, manjing surga paling dingin. Kayak bapak-bapak, membayang Jumat tekai paling keri, baliknya paling dingin. Alhamdulillah. Namun sembahyang Jumat kan bukan ya? Tekai paling keri, baliknya paling dingin. Umat Nabi Muhammad itu datangnya paling akhir. Umat yang paling akhir datangnya, tapi masuk surga paling dulu. Alhamdulillah. Karena pintu surga tidak akan dibuka kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama masuk kan umatnya dulu. Ya. Umurnya cindak-cindak. Untung
Coba lamun umurnya kayak umat-umat bengen. Sementara umur yang Allah berikan tidak dia gunakan kebaikan. Umurnya tambah dawa, tambah suwe, tapi kanggo maksiat blai. Cindak-cindak belah. Swidak, 70, 80. Ya. Bokat lamun maksiat kaja suwe-suwe. Ya. Sehingga nanti disiksanya tidak perlu lama-lama umat Nabi Muhammad. Ya. Tiga. Umurnya cindek, maksiatnya tidak banyak sebanyak umat terdahulu. Coba lamun dipai umur 1000 tahun. Kemudian beli iman ning Gusti Allah. Wah, musibah. Belai. Ya. Atau banyak maksiatnya, musibah. Umurnya cindek, maksiatnya sedikit. Allahumma ya. Awake cilik-cilik umat Nabi Muhammad. Iya, awake cilik, tidak sebesar umat terdahulu sehingga kuburan yang ngirit, cukup 2 kali 1 beres. Ya kan? Dan kalau butuh bahan tidak perlu banyak. Ya bajunya umat Nabi Muhammad kan paling berapa meter? 1,5 cukup. Sementara umat terdahulu karena fisiknya, ya Nabi Adam itu 150 dhira. Ya, 150 hasta. Ya, 70 meter. Kan dawa. Kelambi, olok. Bahannya pasti besar. Umat Nabi Muhammad cukup lah. Ya, kelambi, ya, kuburannya tidak perlu besar-besar, cukup 2 kali 1 beres. Ya. Umur jangan panjang-panjang, 60, 70, 80, biar maksiatnya tidak banyak-banyak. Alhamdulillah, karena maksiatnya tidak banyak, umurnya tidak panjang, tapi amalnya dilipat gandakan, mancing surga paling cepat. Bisa ngincik Kang Sejo nggak wawak wabot umat Kanjeng Nabi, sat. Karena cilik. Alhamdulillah. Nah, itu keistimewaan umat terakhir. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, orang yang paling berharap kita menjadi baik Kanjeng Nabi Muhammad. Orang yang paling berharap kita selalu mendapat kemudahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatiannya Nabi Muhammad kepada kita jauh lebih besar daripada perhatian kita kepada diri kita. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Bil mu'minina raufur rahim. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ning ayat iku Allah jelaskan raufun rahim. Rauf iku sangat sayang, rahim sayang. Ya. Rauf iku artinya sangat sayang, rahim sayang. Apa bedanya? Beda. Ya. Kita yang jadi orang tua, ya, kita yang jadi orang tua, kemudian rewel kepada anak kita karena tidak mau anak kita sakit. Maka rewelnya tuh sebagai bentuk rauf, sayang. Ngaran wong tua kan, cong, aja melayu-melayu. Engkau tiba. Ya, namanya orang tua. Ya. Aja munggah mudun, nanti jatuh orang tua. Cong, aja nginum es, jagata lagi mengkenen ke waduk. Wong tua, padahal waduk bari es dingin.
Dingin es atau dingin watuk? Kang mulai nginum es be watuk. Jadi dingin watuk. Ya. Itu kasih sayangnya orang tua. Orang tua itu tidak mau anaknya sakit. Ya. Tapi kang arane bocah ya bocah. Melayu-melayu, beli salah bocah sih. Paribasan ning tajuk masih melayu-melayu, salah beli. Beli, arane bocah. Tapi lamun bocah tua, tajuk melayu-melayu, arane bocah tua. Ya. Tiga. Bocah ngobrol ning tajuk beli salah. Tapi wong tua ngaji je ngobrol baik. Arane bocah tua. Ya. Tidak salah anak kecil. Jangan memberlakukan anak kecil seperti orang dewasa. Salah. Ya. Bocah cilik kongkon ning masjid kongkon meneng be. Bocah tua be angel menenge pemaning bocah cilik. Bocah tua kok ning masjid angel menenge. Masih ngobrol bae. Barang anteng soten ngantuk. Alhamdulillah. Ya. Masjid kana alhamdulillah. Ya. Jadi jangan pernah berharap memberlakukan anak kecil seperti orang dewasa. Salah. Ya. Baik. Di masjid kita harus mengenalkan anak. Ya, anak-anak itu ke masjid harus dikenalkan, tapi ya dibaturi. Diumbar pur ya aja. Ya. Dah. Kembali lagi ke anak kita. Ya. Kita kang dadi wong tua, kemudian apa bahasa kita? Rewel ning anak, itu adalah bentuk sayangnya kita yang tidak mau anaknya sakit. Ya kan? Cung aja tuku es, cung aja mangan permen, cung aja melayu-melayu nak. Ya, itu adalah bentuk sayangnya kita, raufnya kita. Tapi yang namanya anak ya anak, bandelnya anak, lucu, tapi bandelnya orang tua nyetil. Ngerti nyetil ya? Ngerti beli nyetil? Iya, itu. Bandelnya anak lucu, tapi bandelnya wong tua, dingeling. Ya. Lucu bandelnya anak. Jare wong tua aja tuku es. Karena anak sih taunya kalau yang manis ya enak. Iku bocah. Padahal wong tua wis ngaruh-ngaruhi. Ya, tuku es. Watuk dilalai lo. Ya. Hilang kasih sayangnya orang tua? Tidak. Padahal salahnya salah bocah. Begitulah Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ya. Kanjeng Nabi ning kita melasai luar biasa. Sehingga Kanjeng Nabi kasih anjuran-anjuran kepada umatnya agar umatnya hatinya tidak sakit. Hatinya jauh dari iman, hatinya jauh dari kebaikan. Tidak, Kanjeng Nabi beli pengen, tapi karena badege umate, kongkon solawatan jogedan. Iya kan? Kongkon zikir malah ana ining iyam gula. Ya, artinya kongkon Kanjeng Nabi berharap kita baik, tetapi ternyata kitanya ya berbuat salah, maksiat, dosa, nyewot Kanjeng Nabi sampai beli melas ning umatnya beli tetap melas walaupun salahnya salah umatnya, tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih welas. Itu hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetap mendoakan umatnya agar umatnya selalu
diampuni dosanya oleh Allah. Siti Aisyah radhiyallahu an, ya, Kanjeng Nabi nikah dengan Siti Khadijah di bulan Safar. Bulan Safar. Kanjeng Nabi menikahkan putrinya Siti Fatimah dengan sahabat Ali di bulan Safar. Kanjeng Nabi mangkat hijrah itu di bulan Safar. Kanjeng Nabi masuk Madinah di bulan Maulid. Ya. Kanjeng Nabi menikah dengan Siti Aisyah di bulan Syawal. Jadi lamun bulan Safar, bulan Blesak, salah. Ya. Bulan kita karena baiknya bulan itu dianjurkan memperbanyak sedekah. Apem. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Siti Aisyah itu kata beliau, lamma ra'aitu an-nabiyya tiban nafs. Ketika aku melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bunga sedang berseri, ya, maka aku meminta kepada Rasul. Ya, itu istri yang baik tuh. Ketika meminta kepada suaminya, maka lihat-lihat wajahnya. Lamun wajahnya lagi merengut aja macam-macam. Mending menang bae. Sarap tanggal tua tanggal nom laki lagi merengut aja jaluk. Ya, wes. Tapi lamun laki raya lagi rangi senang bunga, insyaallah jaluk apa-apa ditukukaken. Ya. Wokat jaluk kalung, insyaallah kalung. Masalah jam emas baik. Ya kalung kan tidak harus emas. Ya. Artinya, ya seorang suami itu, ya harus pandai-pandai membahagiakan istri. Ya. Siti Fatimah, Siti Aisyah itu, nalika Kanjeng Nabi lagi bunga, jaluk ning Kanjeng Nabi, ya Rasul, ud'uli, Kanjeng Nabi dongakaken kula. Permintaan istrinya bukan permintaan yang macam-macam. Kang, dongakaken kula sih. Sampean pernah Rabi sampean jaluk donga? Jaluk maning duit, jaluk donganya kapan? Ya. Digo, Bu, lamun pengen duit belanja tambah, ajan jaluk. Ngomong ending laki, Kang, dongakaken kula duit belanja tambah. Sekonon bae. Ajan jaluk belanja tambah. Kang, dongakaken kula duit belanja ana luwiye. Insyaallah laki yang ngerti, siraku ya bisa bae. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Itu Siti Aisyah meminta kepada suaminya ketika melihat wajah suaminya sedang berbahagia. Maka apapun permintaannya insya Allah. Walaupun permintaan Siti Aisyah bukan hal yang cuman jaluk donga. Jaluk donga. Ya Rasul ud'uli, Kanjeng Nabi dongakaken kula. Didongakaken? Ya pasti. Allahumma fil li Aisyata ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma alanat. Ya Allah, ya apura dosa Aisyah kabeh. Semua dosanya mohon diampuni Gusti. Oh. Kang dongae wong kang lamun jaluk ning Gusti Allah, lamun dedongan ning Gusti Allah mustajab. Bunga beli rabie, bungahnya luar biasa. Didongakaken ning rabie. Ning laki. Ya. Pasti bahagia. Apalagi doanya bukan doa urusan dunia, tapi semua dosanya diampuni oleh Allah. Nikmat luar biasa. Bunga pasti bahagia Siti Aisyah. Dalam Siti Aisyah bahagia, apa jawaban Kanjeng Nabi? Wallahi, jadi Kanjeng Nabi, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salatin. Wahai Aisyah, itulah doaku setiap malam kanggo umat kula. Ya. Wahai Aisyah, demi Allah,
Itulah doa yang aku panjatkan di setiap malam untuk umatku. Kanjeng Nabi ndongakaken kanggo umate supaya dosa diapura setiap malam. Yang kita saja, kita yang punya dosanya, kadang-kadang kelalen jaluk ngapura ning Gusti Allah. Dari pagi sampai detik ini sudah istighfar berapa kali? Ayo sirah, ayo sirah, ayo sirah, sirah ayo. Ya, iya kan? Kayak lamun beli zikir sawise sembayang istighfarnya kena dihitung. Langkah kayak. Makanya dari awal saya katakan, zikir setelah sholat tuh sebisa mungkin jangan tinggal. Mungkin disitulah istighfar kita. Astaghfirullahaladzim li wali wali. Oh, itu kan istighfar yang luar biasa tuh. Ya. Itu doanya Nabi kita Muhammad buat kita. Buat semua umatnya. Allahumma firli ummati ma. Ya. Ya Allah ampuni dosa semua umat-umatku lah. Ya. Di dalam setiap sujudnya Kanjeng Nabi dongakkan umatnya. Ya. Di dalam setiap sholatnya Kanjeng Nabi dongakkan kita umatnya. Ya. Ligo. Yang kadang kita sendiri lupa dengan doa tersebut. Padahal kita lebih butuh doa tersebut. Jaluk ngapura datang Gusti. Kita setiap hari pasti ada dosa yang kita lakukan. Ya, pasti ada salah yang kita lakukan. Pasti ada khilaf yang kita lakukan. Ya. Untung sebagian dosa bisa diampuni dengan amal baik, tidak harus dengan istighfar. Untung. Ya kan? Kita wudu, dosanya wajah rontok semua. Yang penting setelah wudu jangan dilap. Makruh tuh. Ya kan? Kalau wudu tuh biarkan air itu menetes sampai habis. Semakin banyak tetesan, semakin banyak dosa yang gugur. Makanya secara fikih ya apa? Ngelap habis wudu tuh, air sisa wudu tuh makruh. Ya. Semuanya. Ya. Dosa wajah kita, dosa tangan kita dan seterusnya dan seterusnya. Ada amal-amal yang memang Allah jadikan sebagai pelebur dosa. Ya. Yang paling mudah ya sholawat. Sholawat itu ketika kita membaca sholawat, dosa kita diampuni oleh Allah, kita tetap dapat pahala dan derajat kita dimuliakan oleh Allah. Derajat diangkat. Ya, dengan satu amal kita mendapat 3 balasan, yang setiap balasannya 10. Cuma khusus kanggo umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, udah jam 10:30, selonjor wis, selonjor bae pegel, ditekuk maning pegel, selonjor maning pegel bae, nyongan wis sing mau ya. Arep priben beget pegel. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah mudahkan kita untuk bisa memperbanyak membaca sholawat. Dan Allah jaga iman Islam kita. Allah jaga keluarga kita. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu mau berbuat baik. Dan Allah jadikan kita dan semua putra-putri kita orang-orang yang bisa membanggakan orang tuanya di hadapan Allah dan Nabi-Nya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ngapunten kang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin Habib,
Sebagai penutup, mohon diiringi dengan doa oleh Habib. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina wa karimina maulana Muhammad سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن والدينا مشايخنا معلمين والديهم الحاضرين وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين اللهم اغفرنا في تيسير كل عسير Amin. فإن تيسر عسى عليك يسير حاجاتنا إليك كثر وأنت عالم بها أخبر اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول وعمل واعتقاد ونية Amin. ونعوذ بك من النار وما يقربنا عليها من قول وعمل واعتقاد ونية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.